Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali di channel saya Toto 14. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menyesuaikan nilai siswa. Nah, bahasa halusnya menyesuaikan, tapi kalau kita sebagai guru biasa mengenalnya sebagai mengkatrol nilai siswa. Nah, kenapa kok terkadang kita perlu mengkatrol nilai siswa tersebut? Karena terkadang siswa itu meskipun telah kita berikan remedi dan sebagainya, nilainya masih di bawah HKM. Nah, oleh karena itu kita perlu menambah secara manual nilai siswa tersebut dengan nilai-nilai sikap ataupun nilai keseharian siswa selama di sekolah. Namun, di masa pandemi ini kan sebagian masih melaksanakan BDR. Nah, tentu kita sangat sulit untuk menilai sikap siswa, kejujuran siswa, tingkah laku siswa. Nah, kita sangat kesulitan. Nah, sedangkan indikator-indikator tersebut biasanya kita gunakan untuk mengatrol nilai. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menggunakan aplikasi buatan saya sendiri, menggunakan Excel. Nah, mungkin di internet sudah banyak tersebar ya Bapak Ibu, aplikasi atau rumus Excel bagaimana cara mengatrol nilai secara merata. Jadi bagi saya saat ini apabila ingin mengatrol nilai siswa, apabila siswa satu saya katrol, maka siswa yang lain pun akan tetap saya katrol atau tambah nilainya meskipun nilainya sudah di atas KKM. Karena apa? Karena ya itu tadi, saya kesulitan bagaimana mengidentifikasi kegiatan siswa selama di rumah. Jadi agar adil, lebih baik satu siswa saya katrol, maka semua siswa saya katrol. Nah, apabila dalam sebuah ulangan ataupun tes semua siswa sudah di atas KKM atau minimal sudah sama dengan KKM, maka tidak akan saya katrol. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, aplikasi yang saya gunakan ini aplikasi yang saya buat sendiri. Nah, di sini di aplikasi ini sudah ada identitas siswa. Di sini Bapak Ibu bisa menginputkan nama siswanya. Nama siswa Bapak Ibu misalkan saya inputkan Upin, kemudian Ipin, Mei, Jarje dan seterusnya, ya. Nah, setelahnya kita bisa lihat di sini juga ada menu rekap. Nah, di menu rekap ini nanti akan muncul Bapak Ibu. Muncul nilai-nilai hasil katrolan kita. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Per mata pelajaran ya ini. Di atasnya sudah ada mata pelajarannya. Kemudian di sini ada tombol-tombol mata pelajaran Bapak Ibu. Semuanya insya Allah sudah lengkap sebagai guru kelas, dan ini saya tambahkan dengan guru mata pelajaran agama dan PJOK. Nah, di bawah sini ada catatan. Ini saya buat hanya untuk menyesuaikan nilai siswa, tidak ada kaitannya dengan dinas apapun. Jadi mohon apabila nanti Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu unduh di link yang ada di deskripsi. Mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menambah nilai siswa secara adil. Nah, biasanya Bapak Ibu menambah secara manual itu kan terkadang ada siswa yang kita tambah banyak, ada siswa yang malah kita tambah hanya sedikit. Nah, itu kan menurut saya kurang adil. Apalagi di kondisi BDR seperti saat ini, kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana proses siswa belajar. Yang biasanya kita jadikan sebagai indikator untuk menambah nilai seperti itu. Oke. Nah, di dalam masing-masing ini mata pelajaran misalkan di agama, nah di atas ini ada KD Bapak Ibu. KD ini bukan istilah kami itu saklek, jadi bukan nilai pastinya. Bapak Ibu bisa mengganti sesuai kebutuhan. Misalkan ternyata KD 3.1 tidak ada, maka Bapak Ibu bisa mengganti dengan KD yang lain. Atau harusnya saya ada KD 3.14 tapi di sini tidak ada, maka Bapak Ibu bisa mengganti secara manual di sini. Nah, di sini akan saya tunjukkan rumus yang saya gunakan. Nah, bisa Bapak Ibu identifikasi ya. Di sini ada D4. D4 itu adalah KKM Bapak Ibu. Nah, KKM Bapak Ibu bisa memasukkan KKM di sini.
Oke, sebentar. Karena saya guru kelas, saya pindah dulu ke misalkan PPKN. PPKN di tempat saya itu KKM-nya adalah 74. Nah, KKM 74. Maka rumusnya untuk mencari nilai katrolan siswa agar merata itu adalah yang pertama KKM yang ini, KKM sel D4 ini kita jumlahkan atau kita tambah dengan D9. D9 itu adalah nilai asli siswa. Misalkan di sini saya beri nilai 60, kemudian 75, kemudian 40, kemudian misalkan ada yang mendapatkan 98 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, rumusnya ini adalah D4 tadi adalah KKM dijumlahkan dengan nilai asli siswa dikurangi dengan nilai terkecil dari seluruh siswa. Jadi nilai siswa semuanya itu nilai terkecilnya berapa dibagi nih nilai maksimal dikurangi nilai minimal siswa. Nah, namun di aplikasi ini selain Bapak Ibu bisa mengatur nilai siswa yang nilainya di bawah KKM, nah Bapak Ibu juga sekaligus bisa membatasi nilai siswa. Misalkan di dalam rapot itu terkadang ada beberapa guru yang tidak bisa memasukkan nilai 100. Nah, maksimal mungkin 99 atau bahkan kalau saya sendiri di rapot itu biasanya maksimal 98 karena ini BDE di rumah. Jadi nilainya saya tidak berani memasukkan 100 karena saya juga tidak tahu di rumah apakah siswa benar-benar mengerjakan soal sendiri atau kan dibantu orang tuanya atau malah dikerjakan oleh orang tua atau kakaknya. Nah, jadi di sini di nilai maksimal ini adalah nilai maksimal yang Bapak Ibu kehendaki. Misalkan kalau Bapak Ibu mau menuliskan maksimal adalah 100, maka Bapak Ibu bisa memasukkan 100 di sini. Nah, karena saya biasanya nilai maksimal itu adalah 98, 97 atau bahkan 95, maka bisa saya inputkan di sini saya batasi nilai maksimalnya adalah 95. Maksudnya apa? Kok ada nilai maksimal? Nah, seperti ini contohnya. Nih, di sini ada nilai siswa yang nilainya 98, sedangkan saya itu tidak menginginkan ada nilai 98. Jadi saya membatasi tadi nilai maksimalnya hanya 95, maka secara otomatis di nilai hasil ini akan turun menjadi 95. Jadi malah turun. Ya, itu tadi. Tapi tenang saja Bapak Ibu, nilai anak-anak yang lain seperti ini jadinya. Nah, jadi katrolnya ini tetap adil karena kita menggunakan rumus ya ini ya. Seperti itu. Kita bisa membatasi nilai maksimal kalau Bapak Ibu menghendaki 100. Ya sudah. Berarti nilai anak yang tertinggi karena di sini tertingginya 98 maka otomatis akan menjadi nilai maksimal akan menjadi 100. Dan nilai anak yang terendah di sini manager JIT ini terendah 40 ini akan menjadi nilai KKM. Jadi sederhananya rumus ini adalah akan membuat nilai terendah atau terkecil siswa itu menjadi sama dengan KKM dan nilai tertinggi siswa itu akan menjadi nilai maksimal yang kita kehendaki. Misalkan Bapak Ibu guru hanya menghendaki maksimal nilai 90, ya sudah. Berarti di sini maksimal ya 90, yang nilai 98 akan turun jadi 90. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan hasil nilai anak-anak yang lain yang di bawah 98 ini juga mengikuti. Kalau kita ganti 95, nah ini juga mengikuti. Jadi 81. Kalau kita ganti jadi nilai maksimalnya hanya 90, ini juga mengikuti, turun menjadi 79. Seperti itu. Jadi ini yang saya katakan adil. Kita tidak perlu mengisi secara manual, tapi ini hanya aplikasi ya Bapak Ibu. Untuk keputusan akhir atau keputusan finalnya tetap di tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan, oh anak-anak saya itu harusnya tidak mendapatkan nilai ini karena dia misalkan belum lancar membaca atau yang lainnya. Tapi kalau di sini nilainya 83 ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa kondisikan seperti itu. Ya.
Nah, untuk yang bawah ini kenapa kok muncul nilai 62 semua? Ya, karena di sini nilainya kosong Bapak Ibu. Jadi, karena nilainya kosong tetap terbaca ini. Nanti Bapak Ibu bisa mencetak ini di menu cetak. Untuk filternya ini. Tapi ini sebenarnya bisa difilter. Bapak Ibu bisa memfilter mana yang akan dicetak. Misalkan cuma cetak tok bisa. Kalau Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa hide, di hide saja bisa. Contohnya di hide saja. Oke, sebentar saya hide. Nah, seperti ini. Terus Bapak Ibu bisa mencetaknya sesuai dengan kebutuhan. Tuh, sudah seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk melihat rekapnya bagaimana? Klik saja tombol rekap. Nah, di sini nanti akan muncul Bapak Ibu di rekapnya nih. PPKN ya tadi. Nih. Ada nilai siswanya di sini. Sudah muncul untuk KD 3.1. Ini muncul nilai hasil akhirnya ini. Nah, di sini saya kasih kolom jumlah supaya Bapak Ibu juga bisa memprediksi, oh, nilai sekian berarti dengan jumlah sekian siswa sudah bisa tuntas dalam kategori belajarnya, seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu guru yang bisa saya bagi di sini. Mohon maaf apabila informasi yang saya berikan sedikit kurang jelas atau bagaimana, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi di sini saya hanya berbagi apa yang saya alami karena memang terkadang seorang guru membutuhkan apa itu yang namanya menambah nilai siswa. Karena di masa pandemi kita kesulitan untuk melihat indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk menambah nilai siswa. Oleh karena itu saya ambil jalan tengah. Oke, saya buat nilainya atau menambah nilainya secara adil dan rata saja. Apabila ada siswa yang saya tambahkan nilai yang di bawah KKM, nah untuk yang di atas KKM tetap akan saya tambah nilai. Dan karena saya juga tidak mengendaki ada nilai 100, karena itu tadi alasannya, karena dikerjakan di rumah. Jadi ya di sini makanya di aplikasi ini saya berikan nilai maksimal yang saya kehendaki. Seperti itu. Nah, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu yang kasusnya sama dengan yang saya alami. Nah, bisa di-download di kolom deskripsi ya linknya Bapak Ibu. Oke. Nanti apabila ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi